Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang beranggotakan Langgeng Gumelar, saya sendiri, dan Julianto yang mungkin tadi sambung akan membacakan tentang manajemen profesional. Pengertian manajemen profesional ialah manajemen adalah gabungan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, planning, perorganisasian. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki oleh seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian, kesiapan melakukan kompetensi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Lalu manajemen profesional di dalam konteks SDM adalah pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dalam pengembangan mutu SDM secara profesional. Lawannya adalah manajemen amatiran yang ciri-cirinya bertentangan dengan ciri-ciri manajemen profesional. Lalu manajemen profesional dalam sebuah organisasi bertujuan untuk mengatur jalannya pekerjaan agar berjalan dengan baik dan sesuai fungsi masing-masing. Nah, berikut adalah unsur-unsur fungsi manajemen yang saling berhubungan untuk membentuk fungsi manajemen yang dapat membantu mencapai tujuannya. Di sini ada pasar market. Sebagus apapun kualitas produkmu akan percuma jika tidak ada konsumen yang membelinya. Oleh sebab itu, kamu perlu melakukan aktivitas marketing untuk menciptakan pasar dan menggait konsumen. Lalu waktu. Unsur di sini merujukan pada pengelolaan waktu. Supaya seluruh kegiatan manajemen bisa berjalan efisiensi dan efektif, dibutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Dengan begini, semua pekerjaan dapat selesai secara baik dan tepat waktu. Alhasil, target bisa segera tercapai dalam waktu terdekat. Lalu manusia, atau dalam kurung human. Tanpa manusia sebagai SDM, berbagai fungsi manajemen di atas tentu tidak bisa berjalan. Unsur inilah yang melaksanakan manajemen mulai dari proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasi, hingga fungsi manajemen controlling. Mengingat bahwa tiap manusia memiliki keterampilan berbeda, kita perlu menempatkan SDM pada peran yang tepat supaya menunjang produktivitas. Lalu bahan material. Tanpa adanya bahan material atau bahan baku, perusahaan tidak akan bisa melakukan produksi dan menghasilkan produk. Namun menyediakan bahan baku saja belum cukup. Perusahaan juga perlu mendatangkan tenaga ahli untuk mengelola bahan baku tersebut. Itulah kenapa unsur manusia dan material tidak dapat dipisahkan. Lalu unsur metode. Unsur satu ini merujuk pada standar operasional produk yang menjadi pedoman pekerjaan saat menjalankan seluruh operasional. Dengan metode yang tepat, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang secara efektif dan efisiensi. Lalu, uang. Perusahaan membutuhkan uang sebagai salah satu modal untuk mencapai tujuan. Misalkan membeli bahan baku dan menggaji karyawan atau upgrade mesin. Karena itu, diperlukan manajemen keuangan yang baik supaya pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Materi yang lain mungkin akan disampaikan oleh Saudara Julianto. Selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri manajemen profesional dalam pengembangan mutu SDM dapat dilihat dari sisi operasional dan manajerial, yakni 1. Memperoleh dukungan top manajemen. Yang kedua, bermanfaat untuk kepentingan internal dan juga eksternal organisasi. Yang ketiga, memiliki program jangka panjang dan berkesinambungan. Yang keempat, berorientasi ke masa depan dengan pendekatan holistik atau menyentuh unsur perasaan atau spiritual. Yang kelima, melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keenam, melakukan tindakan secara terencana atau terprogram. Yang ketujuh, ada melakukan monitoring, evaluasi, serta menerima umpan balik. Yang kedelapan, karyawan dan pimpinan unit yang memiliki kompetensi atau keahlian dan pengalaman panjang di bidangnya, haus dan berani tantangan, inovatif, kreatif,
efisien, memiliki integritas tinggi, menghargai profesi lain, selalu siap menghadapi segala risiko, dan bertanggung jawab atas setiap kata dan perbuatannya. Yang ke-9, mampu menggunakan teknologi tepat guna. Ke-10, kepemimpinan dan membangun komitmen. Semua lapisan berpartisipasi aktif dalam semua aktivitas. Kerjasama tim solid, memberikan penghargaan pada tiap karyawan yang berprestasi, persuasi pada karyawan yang kurang berprestasi untuk menjadi yang terbaik melalui konsultasi bimbingan dan pendidikan. Pelatihan bersinambung. Memiliki budaya korporat, transparansi terbuka, independensi, tidak bergantung, responsif, cepat tanggap, dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada fungsi manajemen profesional. Yang pertama itu ada perencanaan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa mendatang. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan mengolah sumber daya yang ada dengan baik, sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini, terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya, yang pertama ada pembagian tugas. Yang kedua, menjadi satu pengarahan. Yang ketiga ada jenjang organisasi, dan keempat ada tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga ada pengarahan. Manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk SDM, sumber daya manusia, yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing sebelum juga meminimalkan resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Ketiga, koordinasi. Adanya koordinasi antar divisi atau semua divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Selain itu, fungsi dari koordinasi juga berguna untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mudah sesuai impian bersama. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah risiko kerugian atau mungkin terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah Anda sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu, dari pengendalian ini Anda bisa melihat bagaimana evaluasi ke depannya. Hal ini karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan akan selalu ada masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Ya, kesimpulan dari manajemen profesional ini, manajemen profesional melibatkan pengelolaan organisasi dengan cara yang masuk akal. Seorang manajer profesional tidak hanya harus memiliki keterampilan profesional, tetapi juga keterampilan teknis dan administratif. Seorang anggota organisasi yang memiliki sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Sikap profesional menjadi hal penting karena akan berdampak positif bagi organisasi.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari manajemen profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.